Baik, terima kasih. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga saya masih bisa berdiri di depan ini untuk menampilkan hasil proposal penelitian saya. Sebelum saya memulai presentasi proposal saya, pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Simbolon SSI yang telah memberikan tugas kepada saya untuk menampilkan proposal penelitian saya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya berjudul pengaruh penggunaan model pembelajaran pakem terhadap hasil belajar SBDP siswa kelas 6 tahun ajaran 2002-2023. Di mana latar belakang hasil penelitian saya yaitu di sini saya memilih mata pelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya pada pelajaran kelas 6 SD. SBDP adalah mata pelajaran yang mencakup materi kesenian, kebudayaan, dan keterampilan. Di sini saya mengangkat permasalahan pelaksanaan pembelajaran SBDP di SD yaitu di mana permasalahannya yaitu penyampaian materi yang kurang variatif, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, model pembelajaran yang diaplikasikan guru juga masih kurang bervariasi. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyampaian materi yang dilakukan oleh guru kurang bervariatif dan membosankan, sehingga siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang diaplikasikan guru masih kurang bervariasi sehingga siswa juga sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah tabel hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 155, 67, 8 Tanah Bolon 2. Berdasarkan hasil latar belakang saya mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBDP materi mengenal kerajinan anyaman setelah menggunakan model pembelajaran pakem di kelas 6 SD Negeri 155-78 Tanah Bolon 2 tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBDP materi mengenal kerajinan anyaman setelah menggunakan pembelajaran biasa yaitu ceramah di kelas 6 SD Negeri 15578 Tanah Bolon 2 tahun ajaran 2022-2023. Dan yang ketiga, mengetahui ada pengaruh signifikan pada model pembelajaran pakem terhadap hasil belajar SBDP di kelas 6 SD Negeri 15578 Tanah Bolon 2 tahun ajaran 2022-2023. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBDP materi mengenal kerajinan anyaman setelah menggunakan model pembelajaran pakem di kelas 6 SD. Yang kedua, mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBDP dengan materi mengenal kerajinan anyaman setelah menggunakan pembelajaran biasa yaitu dengan model ceramah. Yang ketiga, mengetahui adakah pengaruh signifikan pada model pembelajaran pakem terhadap materi SBDP di kelas 6 SD. Adapun manfaat penelitian saya yang pertama yaitu bagi peneliti mendapatkan pengalaman pelaksanaan proses pembelajaran dengan cara membantu siswa melakukan refleksi diri tentang suatu yang dimengerti dan yang belum dimengerti dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SBDP. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah mengenai peningkatan motivasi sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang pilihan atau penggunaan model-model pembelajaran khususnya pada pembelajaran SBDP. Manfaat penelitian bagi siswa yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa terdorong dan termotivasi untuk melakukan perubahan proses belajar
terutama pada mata pelajaran SPDP. Adapun landasan teori penelitian proposal penelitian yaitu yang pertama model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran pakem, yang dimana model pembelajaran sangat mempengaruhi hasil belajar karena efektivitas penggunaan model pembelajaran dapat terjadi karena adanya kesesuaian antara model pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Model pembelajaran pakem merupakan pembelajaran aktif yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas, sebagaimana merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi para peserta didik. Untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SPDP, maka guru untuk dituntut untuk menciptakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan sehingga menyenangkan yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong siswa untuk lebih aktif lagi dalam belajar, sehingga hasil belajar mencapai nilai yang maksimal. Kerangka berpikir, kondisi awal yang akan saya gunakan menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah dengan hasil belajar siswa mata pelajaran SPDP yang rendah. Tindakan yang saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran pakem yang akan saya rencanakan tahap pembelajaran pakem, dengan kondisi akhirnya yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran SPDP agar lebih meningkat. Adapun hipotesis penelitian saya yaitu model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses pembelajaran yang tidak bervariasi akan membuat siswa merasa bosan dan akan sulit untuk memahami mata pelajaran. Model-model pembelajaran yang menarik dapat meningkat hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran penting untuk menciptakan pendidikan yang efektif dan memungkinkan siswa dapat belajar dengan mudah sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini ada pengaruh pada model pembelajaran pakem terhadap hasil belajar SPDP di kelas 6 SD tahun ajaran 2002-2023. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kuantitatif, di mana tempat dan lokasi penelitian saya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 155678 Utana Bolon 2 pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 yang beralamat di Desa Utana Bolon, Kecamatan Tukar, dan penelitian ini akan dilaksanakan pada Januari sampai Juni tahun 2023. Populasi sampel teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 155678 yang berjumlah 28 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SD Negeri 155678 yang berjumlah 28 orang, terdiri dari 15 perempuan dan 13 laki-laki. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu teknik pengumpulan data, ujian atau tes, pretest dan posttest yang terdiri dari soal yang berganda berjumlah 10 soal jenjang kognitif C1 dan C2. Di mana teknik analisis data yang saya lakukan, yang pertama uji hipotesis, yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji homogenitas data. Berapa kali? Setengah dua. Ini apa? Kuliah. Masih kuliah. 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 Iya. Apa nih? Suami istri bukan? Enggak, Pak. Iya lah. Oke, silakan. Ada tabel. Jangan dibiasakan ya, kalau dari guru nanti ya. Kalau tidak disiplin kan tidak bisa. Ya. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama uji hipotesis, yaitu uji normalitas data, kedua uji homogenitas data, dan uji independen dan kesimpulan. Sekian dari proposal penelitian PPT, proposal penelitian yang saya rangkum. Terima kasih.